Saat ini kita akan melihat model seleksi dari PPDB online ini ya. Nah, kita masih di ppdb.jatengprop.go.id ya. Dan ada sebuah peringatan ya di sini. CPD yang telah mengajukan akun wajib melakukan verifikasi berkas di SMA negeri, SMK negeri terdekat atau tujuan. Jadi syarat untuk melakukan proses pendaftaran itu harus melakukan verifikasi berkas dan juga harus melakukan aktivasi akun ya. Itu oke ya, ini yang harus diperlukan. Oke, kita langsung aja mau melihat proses seleksi dari PPDB 2022. Oke ya, kita buka. Jadi kita buka di fitur aturan ya, fitur aturan di sini. Di sini ada fitur aturan, kita klik aja. Nah, di sini ada beberapa aturan dan prosedur. Zonasi bisa, zonasi khusus juga bisa, afirmasi juga bisa, prestasi juga bisa, tinggal pilih, tetap aturannya sama. Oke ya. Kita akan fokus pada seleksi nilai akhir dan daftar ulang. Ya, karena pada tahap sebelumnya video saya sudah berikan. Kita akan melihat seleksinya ya, kita klik oke. Nah, ini harus diperhatikan untuk seleksi PPDB SMA dengan ketentuan. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak tahu ya, yaitu seleksi dilakukan dengan nomor satu adalah jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah ya, jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah karena memang jalur zonasi ya. Mungkin kita bisa menarik dari Google Map, itu juga bisa. Kita bisa menghitung jarak titik rumah kita dengan gerbang sekolah utama ya. Jadi ini untuk SMA. Usia yang paling tinggi calon peserta didik ya. Jadi ketika ada jarak maka terus berlanjut ke usia. Kalau jaraknya sama maka yang dilihat adalah usia yang tertinggi. Oke ya. Sekarang diperhatikan untuk jalur khusus ya. Untuk jalur khusus, seleksi jalur zonasi khusus diikuti oleh calon peserta didik dalam wilayah yang ditetapkan sebagai zonasi khusus dengan seleksi didasarkan pada perhitungan usia calon peserta didik. Nah, kalau pada jalur khusus maka seleksinya adalah pada calon peserta didik, usia calon peserta didik. Oke, calon peserta didik yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi, luar zonasi dan prestasi dan dinyatakan terima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah, nah ini harus diperhatikan ya. Kalau mendaftar lebih dari satu jalur, maka yang diprioritaskan pertama adalah jalur zonasi, jalur afirmasi, baru jalur prestasi ya. Jadi kalau ada yang mendaftarkan lebih dari 2 jalur, maka pertama adalah zonasi dan afirmasi, baru prestasi. Atau misalkan ngambilnya adalah zonasi dan prestasi, maka yang dilihat adalah zonasi dulu baru prestasi. Atau zonasi sama afirmasi, yang dilihat zonasi baru afirmasi. Gitu ya. Nah, itu. Sekarang untuk seleksi jalur afirmasi yang diprioritaskan. Nah, ini harus diperhatikan. Yang diprioritaskan yang pertama adalah putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya diprioritaskan diterima langsung. Nah, itu ya. Putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya diprioritaskan diterima langsung, utamanya di zonasi calon peserta didik yang bersangkutan. Oke. Jadi, putra-putri yang mendaftarkan lewat jalur afirmasi, maka yang menjadi prioritas pertama adalah yang putra-putri tenaga kesehatan, apalagi di dalam zonasinya. Baru jarak tempat tinggal domisili terdekat ke sekolah. Ya, ini yang afirmasi ya. Afirmasi. Jadi modelnya seperti ini. Ya, yang mengambil afirmasi itu kan banyak. Ya, yang banyak. Maka dari sekian yang banyak itu, yang pertama itu adalah di zonasinya dulu. Ya, di zonasinya karena
kuotanya itu juga terbatas. Nah, ketika di zonasi itu masih banyak yang daftar, sementara untuk kuotanya sedikit, maka yang menjadi seleksi berikutnya adalah jarak terdekat dengan sekolah. Oke, baru usia yang paling tinggi calon peserta didik. Nah, ini ya, jalur afirmasi yang harus diperhatikan. Sekarang untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali yang diprioritaskan. Yang pertama adalah jarak tempat tinggal, ya, usia yang paling tinggi calon peserta didik. Nah, jadi jalur perpindahan yang menjadi prioritas adalah masih tempat tinggal atau jarak dan usia. Sekarang untuk jalur prestasi yang diprioritaskan jika ada nilai yang sama, hasil penjumlahan nilai prestasi jadi yang dimaksud dengan nilai prestasi itu adalah nilai rapot ditambah jika punya prestasi kejuaraan dan usia. Jadi kalau ada nilai yang sama, maka selanjutnya seleksinya adalah berdasarkan usia. Itu yang jalur prestasi. Oke ya. Sekarang kita pindah ke SMK. Ya, ke SMK seleksi jarak terdekat meliputi jarak terdekat, nilai akhir SMK, dan usia yang paling tinggi calon peserta didik. Oke ya, ini yang harus diperhatikan. Ya, seleksi jarak terdekat atau domisili, jarak terdekat, nilai akhir SMK, dan usia yang paling tinggi calon peserta didik. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan jaraknya. Terus sekarang untuk seleksi siswa miskin, anak yatim, dan anak piatu atau putra-putri nakes, maka yang menjadi prioritas pertama adalah anak nakes paling banyak 5%. Ya, jadi kalau misalkan ada anak yatim piatu, ada anak miskin, ada anak nakes, maka prioritas pertama itu adalah paling banyak 5% adalah dari yatim dan atau piatu status putra-putri nakes paling banyak 5%. Baru calon peserta didik dari keluarga kurang mampu. Nah, jadi urutannya seperti itu. Nilai akhir SMK, usia yang paling tinggi calon peserta didik. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, kuota-kuota seperti yang video sebelumnya saya berikan itu diperhatikan. Seleksi prestasi. Nah, nilai akhir SMK. Jadi kalau yang jalur prestasi, ya itu semata-mata seleksinya berdasarkan nilai akhir dan usia paling tinggi. Jadi kalau ada nilai yang sama, maka yang dilihat adalah usianya. Oke ya. Akreditasi sekolah ini juga harus diingat ya. Kalau akreditasi sekolah itu akan mempengaruhi nilai. Kalau akreditasinya A, maka dikalikan 1 nilai itu, jadi tidak berubah. Tetapi yang akreditasi B boleh jadi nilainya akan turun. Apalagi akreditasi C dan tidak terakreditasi. Itu perkaliannya sudah beda. Oke. Sekarang untuk penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian. Ya, itu nilai akhirnya. Untuk nilai akhir SMA yang harus diperhatikan adalah jumlah nilai rapot ya dari semester 1 sampai semester 5 di SMP atau MTS, dan juga bobot nilai kejuaraan. Ini kalau punya sertifikat kejuaraan yang disahkan ya atau yang sudah dilegalisasi oleh dinas setempat. Berdasarkan komponen penilaian tersebut selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus. Ya, nilai rapot, nilai kejuaraan itu akan diberi rumus NA SMA adalah NR dikalikan nilai akreditasi tambah NK. Jadi nilai akreditasi itu dikalikan dengan nilai rapot. Terus bagaimana kalau untuk nilai akhir SMK? Nah, nilai akhir SMK itu jumlah nilai rapot ya semester 1 sampai semester 5 SMP MTS atau derajat sama dijumlah dengan bobot nilai kejuaraan. Berdasarkan komponen tersebut selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus nilai rapot tadi dikalikan akreditasi ditambah nilai kejuaraan. Oke ya, itu. Nah, sekarang tentang penetapan dan pengumuman hasil seleksi. Nah, penetapan hasil seleksi. Nah, ini perhatikan penetapan hasil seleksi.
Untuk penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan. Ya, ini adalah penetapan pengumuman. Penetapan sebagaimana pada angka 1.1 dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh dinas. Jadi nanti hasil seleksi akan diumumkan dan mestinya di web juga ada. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya. Nah, jadi kalau ada kelebihan, maka akan disalurkan ke sekolah lain di wilayah zonasinya. Terus untuk pengumuman hasil seleksi, perhatikan penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi hasil seleksi akan diumumkan secara terbuka ya oleh satuan pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Untuk pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan. Oke. Untuk pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang nomor pendaftar. Jadi nanti akan diumumkan nomor pendaftar, nama calon peserta didik, ya, asal satuan pendidikan dan keterangan zonasi, nilai rapot, nilai prestasi, jumlah nilai dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan. Ya. Untuk ketentuan khusus yang harus diperhatikan adalah mempertimbangkan kondisi wilayah. Jadi ini saya kira wilayah tertentu. SMA Negeri Ampung Laut dan SMK Negeri Karimun Jawa tidak diberlakukan PPDB daring. Oke, karena kondisinya ya. Satuan pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan PPDB secara luring dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB. Nah, sekarang untuk daftar ulang yang harus diperhatikan untuk daftar ulang. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Oke, ingat dengan jadwal daftar ulangnya kapan, itu harus ingat karena lebih dari itu tidak bisa daftar ulang dan itu dianggap mengundurkan diri. Ya, dengan semua harus taat dengan kondisi kedaruratan COVID-19. Oke, demikian tentang seleksi, penilaian, dan pengumuman dari PPDB 2022. Semoga bermanfaat dan nantikan video informasi selanjutnya. Terima kasih.